Tidak ada tim yang selalu menang di Final Four Proliga 2026 sektor putri, begitu juga sebaliknya tidak ada tim yang selalu kalah di Final Four Proliga tahun ini. Karena apa? Kemarin Jakarta Popsi Poluan berhasil mengalahkan Jakarta Electric PLN sehingga konfigurasinya itu saat ini menjadi berimbang. Sementara di sektor putra ya persaingan gitu-gitu aja karena sekali lagi untuk sektor putra itu kan memang tingkat kompetitifnya itu kan tidak terlalu seru. Nah, kita bahas sektor putra dulu lah ya. Jadi kemarin kita sama-sama melihat bagaimana Surabaya Samator itu berhasil mengalahkan Garuda Jaya dengan skor 3-1. Kemenangan yang sebenarnya ini kan calculated win atau expected win sudah bisa diprediksi atau sudah bisa ditebak karena sejak fase reguler itu kan memang Surabaya Samator itu kan tidak kesulitan ketika menghadapi Garuda Jaya. Nah, buat teman-teman semua yang pengen tahu kenapa kok Rama Faza Fauzan itu tidak dimainkan di Final Four? Ini ada kabar buruk buat fans Surabaya Samator dan juga untuk para penggemar volley Indonesia karena Rama Faza Fauzan ternyata mengalami retak telapak tangan kiri sehingga dirinya itu harus menjalani operasi. Kabar buruknya adalah Rama Faza Fauzan itu bisa dipastikan absen sampai akhir musim dan tidak bisa untuk membela Surabaya Samator. Ini tentu menjadi sebuah kerugian yang sangat besar bagi Surabaya Samator karena kita ketahui bahwa posisi OP di Surabaya Samator selama ini itu kan memang sudah di-coupling, sudah menjadi hak milik bagi Rama Faza Fauzan. Tapi di sisi lain ini kan juga bisa menjadi blessing in disguise bagi para pemain lainnya karena itu artinya peluang bagi pemain lainnya untuk unjuk gigi atau untuk unjuk kemampuan bersama Surabaya Samator itu kan terbuka lebar. Nah, kemarin kita bisa melihat bagaimana Ageng Wardoyo itu tampil sangat gacor ketika Surabaya Samator itu mengalahkan Garuda Jaya. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena selama ini atau di tahun-tahun sebelumnya itu kan Ageng Wardoyo itu kan memang tidak bisa menembus skuad utama di Surabaya Samator. Bisa dikatakan bahwa di tahun-tahun sebelumnya atau di musim-musim sebelumnya itu kan Ageng Wardoyo itu kan memang lebih banyak bermain di event volley. Sementara untuk tahun ini Ageng Wardoyo itu kan bisa step up, bisa improve dan bisa menjadi salah satu pilar bagi Surabaya Samator. Nah, ini adalah statistik dari Ageng Wardoyo ya teman-teman. Kita bisa melihat bahwa kemarin Ageng Wardoyo itu kan tampil sangat luar biasa. Jadi dirinya itu mencetak 25 poin. 22 poin itu berasal dari attack. Jadi attack-nya atau attempt-nya dirinya itu melakukan 36 attempt. Untuk attack kills-nya itu adalah 61%, sementara untuk attack efisiensinya itu adalah 56%. Selain itu juga Ageng Wardoyo itu bisa mencetak 2 poin dari ace dan juga 1 poin dari block. Sekali lagi dengan tidak adanya Rama itu kan memang menjadi sebuah pukulan telak, pukulan yang sangat berat bagi Surabaya Samator, tapi Surabaya Samator itu kan bisa untuk memanfaatkan pemain lainnya untuk bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Rama. Nah, kita bergeser ke sektor putri karena sekali lagi persaingan di sektor putri itu kan jauh lebih seru, jauh lebih kompetitif, jauh lebih menarik jika dibandingkan dengan sektor putra. Seperti yang tadi saya bilang di awal, saat ini itu kan di sektor putri tidak ada tim yang selalu menang karena semua tim itu sudah mendapatkan kekalahan. Nah, kemarin Jakarta Electric PLN itu dikalahkan oleh Jakarta Popsi Poluan dengan skor 3-1. Bagi Jakarta Popsi Poluan ini merupakan kemenangan yang sangat penting bagi mereka untuk bisa memperbesar peluang lolos ke final Proliga 2026. Kemenangan ini juga membuat Jakarta Popsi Poluan itu mentas atau tidak lagi berada di posisi juru kunci karena saat ini Popsivo itu berada di posisi ketiga, sementara Jakarta Electric PLN itu berada di posisi keempat. Untuk posisi pertama masih ditempati oleh Jakarta Pertamina Indoro, sementara posisi kedua itu diduduki atau dihuni oleh Gresik Petrokimia. Kalau kita melihat bagaimana kemarin kekalahan yang didapatkan oleh Jakarta Electric PLN, mungkin bisa dikatakan sebuah kejutan karena sebenarnya Jakarta Electric PLN itu kan sempat digadang-gadang atau diprediksi akan mendapatkan kemenangan karena Jakarta Popsi Poluan itu kan di pertandingan-pertandingan sebelumnya itu kan tidak konsisten, mereka belum menemukan bentuk performa terbaiknya sehingga ya sangat wajar kalau
Jakarta Popsivo Poluan itu ditempatkan sebagai underdog, sementara untuk Jakarta Electric PLN itu ditempatkan sebagai tim unggulan. Tapi ternyata di tengah pertandingan kemarin kan kita bisa melihat bagaimana performa dari Jakarta Popsivo Poluan itu lebih baik jika dibandingkan dengan Jakarta Electric PLN. Sebenarnya permainan dari Popsivo itu tidak istimewa, tapi sayangnya permainan atau performa dari elektrik itu juga amburadul, jadi tidak seperti biasanya, sehingga ya akhirnya Jakarta Popsivo Poluan itu berhak untuk mendapatkan kemenangan. Nah, ini statistiknya ya teman-teman, kita bedah bareng-bareng statistik di pertandingan kemarin. Jadi untuk attack-nya itu Electric PLN itu bisa mendapatkan 53 poin, sementara Popsivo itu bisa mendapatkan 65 poin. Dari blok Jakarta Electric PLN itu bisa mendapatkan 8 poin, sementara Popsivo itu bisa mendapatkan 4 poin. Dari serve itu Electric PLN itu bisa mendapatkan 3 poin, sementara Jakarta Popsivo Poluan itu mendapatkan 4 poin dari serve. Untuk errornya ini Electric PLN melakukan 19 error, sementara Jakarta Popsivo Poluan itu melakukan 23 error sepanjang pertandingan. Kalau kita melihat bagaimana permainan kemarin, ya memang sekali lagi Electric PLN itu tidak tampil seperti yang diharapkan, tidak sesuai ekspektasi. Neriman Ozoy yang biasanya menggendong tim kemarin juga bisa dikatakan underperform, begitu juga dengan Kara Bajema yang sangat diharapkan bisa menjadi motor poin. Kayaknya ini memang belum ada chemistry yang benar-benar bisa continue antara para pemain lokal, khususnya setter, dengan para hitter, khususnya lagi Neriman Ozoy dan juga Kara Bajema di Jakarta Electric PLN. Nah, ini ada pernyataan yang menarik yang disampaikan oleh asisten pelatih dari Jakarta Electric PLN setelah pertandingan kemarin. Jadi asisten pelatih Jakarta Electric PLN, Mas Judianto, itu mengakui bahwa timnya itu kan memang tidak tampil maksimal. Seharusnya mereka bisa mendapatkan poin, tapi ternyata tidak bisa untuk mendapatkan poin. Nah, salah satu yang disoroti oleh Mas Judianto terkait penampilan pemain asingnya kemarin itu sekali lagi memang berkaitan dengan chemistry antara hitter dengan setter. Jadi menurut Mas Judianto, kemarin hitter-hitter asing dari Jakarta Electric PLN itu kan memang tidak tampil maksimal. Tapi faktornya itu adalah bola dari setter itu tidak jalan, sementara itu blok dari lawan itu memang tinggi-tinggi, sehingga ya para pemain khususnya hitter dari Jakarta Electric PLN itu kesulitan untuk membongkar pertahanan atau defense dari Jakarta Popsivo Poluan. Padahal sekali lagi penampilan dari Popsivo itu kan juga tidak istimewa. Sayangnya ketika Popsivo itu tampil tidak istimewa, kok ya elektrik itu justru juga tidak bisa tampil di performa terbaiknya. Nah, ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh pelatih Popsivo, Coach Darko. Jadi memang dirinya mengakui bahwa timnya itu melakukan banyak kesalahan. Meskipun demikian, memang para pemain Popsivo itu bisa meningkatkan konsentrasi sehingga akhirnya bisa untuk memetik kemenangan. Kemenangan Popsivo itu juga tidak terlepas dari penampilan luar biasa yang ditunjukkan oleh Amalia Fajrina. Jadi Amalia itu kan kemarin bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Arcela Nuari. Jadi Arcela Nuari itu tidak bisa tampil atau tidak bisa bermain membela Popsivo karena memang sakit. Sebagai gantinya, Coach Darko itu menempatkan Amalia Fajrina sebagai pemain inti atau sebagai pemain utama. Kalau kita bicara Amalia Fajrina, ya sudah pastilah ya, dirinya itu kan ketika masih prime itu kan merupakan hitter terbaik di Indonesia. Bahkan Megawati Angisti Pertiwi itu kan juga menjadikan Amalia Fajrina itu kan sebagai role model atau sebagai pemain idola atau pemain favoritnya. Meskipun saat ini usianya itu bisa dikatakan tidak muda lagi, tapi kemarin Amalia Fajrina itu kan tampil gacor. Nah, ini adalah statistiknya ya, biar clear aja atau biar rasional aja. Jadi kemarin Amalia Fajrina itu bisa mencetak 11 poin. 10 poin itu berasal dari attack. Untuk attack kills-nya itu adalah persentasenya 53%, sementara attack efisiensinya itu adalah 53%. Dirinya itu juga bisa untuk
mencetak 1 ace dan melakukan 6 dik sepanjang pertandingan. Ya, pengalaman tidak bohong, tidak bisa dibohongi, kemudian juga kemampuan juga tidak bisa dibohongi, meskipun sekali lagi usia Amalia Fajrina itu tidak muda lagi, tapi keberadaannya itu kan sebagai kapten juga bisa untuk meningkatkan mental bagi teman-temannya. Nah, ini adalah statistiknya ya teman-teman. Jadi statistik pertandingan kemarin itu adalah ini adalah top skornya ya teman-teman. Jadi top skornya itu adalah di Elektrik Neriman Ozey mencetak 24 poin, sementara Dinda Siva itu mencetak 15 poin, sementara itu DVK mencetak 11 poin. Di Jakarta Popsivo Poluan, Malwina Smarsek itu mencetak 28 poin, Yon Kairen Apena itu 24 poin, sementara Amalia Fajrina itu bisa mencetak 11 poin. Ya, sekali lagi persaingan untuk sektor putri itu semakin seru, beda cerita dengan sektor putra, karena sektor putra yang hampir pasti lolos ke final itu kan Jakarta Bayangkara Presisi dan Jakarta Lavani. Sementara untuk sektor putri itu kan sampai saat ini persaingan sangat ketat karena semua tim itu hanya terpaut atau terpisah satu kemenangan aja. Itu artinya satu kemenangan itu akan sangat berpengaruh, begitu juga satu kekalahan itu akan sangat berpengaruh untuk peluang lolos ke final Proliga 2026. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan timnas Indonesia berprestasi. Begitu juga voli Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.